Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ujian atas nama Bu Riri Krismawati kita mulai pada pukul 15.48. Silakan penguji pertama Ibu Dr. Penny Susanti, dipersilakan. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah, ini batuk pilek. Habis minum angin. Oh, semoga tidak ngantuk ya Bu ya. Amin, doanya Bu. Ya. Baik Ibu, langsung saja ya. Ibu kan sudah menyusun modul ajar. Gitu. Dalam penyusunan modul ajar tersebut, Ibu menggunakan teori belajar apa? Untuk teori belajarnya ada teori belajar behavioristik, kemudian ada teori belajar kognitif, dan ada teori belajar humanistik dan konstruktivistik. Ini 4 saja? Ada lagi satu, cybernetik, Bu. Ya. Baik, masing-masing apa itu? Jelaskan. Oke, untuk teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dari seorang guru yang diberikan kepada peserta didik. Ya. Untuk yang teori belajar kognitif merupakan lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, jadi untuk teori ini tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi. Demikian Ibu. Kemudian yang untuk teori belajar konstruktivistik ini lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan kepada peserta didik. Ya. Terus yang dua lagi? Yang teori belajar humanistik ini proses belajar yang harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi lebih pada keadaan kondisi, seperti kondisi lingkungan di sekitar sekolah, kondisi dengan antara siswa dengan pendidik. Kemudian yang teori belajar cybernetik ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sebelumnya yang sudah dibahas ini. Teori belajar ini lebih pada pengolahan informasi, mementingkan sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Demikian Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya dalam pengembangan modul ajar itu di situ ada bagian-bagian apa saja dari modul ajar itu? Oke, dan di sini saya menggunakan modul ajar dengan model pembelajaran project based learning. Tujuannya ini ada 3 Ibu. Di sini materi saya mengenai indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini pada fase C di kelas 6 di semester pertama. Tujuan pembelajarannya dengan menyimak tayangan. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya ini disebutkan semua atau cukup satu sampel Ibu? Coba sebutkan satu. Oke, untuk tujuan pembelajarannya dengan satu. Iya, satu. Dengan menyimak tayangan video pembelajaran dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat mengidentifikasi, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Terus kalau alur tujuan pembelajarannya? Untuk alur tujuannya, Bu? Untuk alur tujuan pembelajarannya, peserta didik ini dapat mengidentifikasi Asmaul Husna dengan menjelaskan arti dan maknanya dengan benar. Ngoten Ibu. Baik, ya. Di dalam pembelajaran Ibu menggunakan pendekatan TPATK dalam bentuk apa, Bu? Ini dalam bentuk video pembelajaran Ibu. Nanti kita tayangkan video pembelajaran melalui proyektor. Ya, baik. Terus model pembelajarannya menggunakan project based learning Ibu. Proyeknya dan bentuk apa? Siswa diminta untuk membuat poster. Di sini poster mengenai penerapan Asmaul Husna untuk siswa. Baik. Kemudian pada instrumen asesmen ini apa sih tujuannya? Instrumen asesmen yang Ibu buat di kurikulum Merdeka ini? Tujuannya ini untuk
mengetahui hasil belajar siswa. Jadi asesmennya ini kan ada 3, Ibu. Yang pertama kan kita asesmen diagnostik. Jadi kita mendiagnosis peserta didik apakah ini sudah siap untuk pembelajaran kita atau belum. Nah, kita ini gunakan dengan pertanyaan pemantik atau kita gunakan pretest seperti itu. Kemudian ada asesmen formatif. Nah, ini saya menggunakan dengan penilaian rubrik ketika anak-anak ini berdiskusi, bekerja kelompok, membuat poster. Apakah mereka aktif, kreatif, dan sangat kompak dengan kelompoknya. Kemudian yang asesmen sumatif ini menggunakan asesmen tertulis atau bisa juga kita pakai isian jawaban singkat atau uraian. Ada nih Bu. Asesmen tersebut diharapkan dapat mengembangkan kemampuan apa sih terkait dengan keterampilan AP21? Ini untuk membuat peserta didik agar bisa mengembangkan kemampuan pembelajaran HOT. Ya, terus apa lagi yang Eh, itu disebutkan? Sebutkan kemampuan pembelajaran HOT itu apa saja? Kemampuan pembelajaran HOT itu ada yang namanya 4C, Ibu. Ya, apa Ada itu? communication, kolaboratif, critical thinking, dan kreativitas. Ya, baik. Oke, selanjutnya sebutkan contoh asesmen yang HOT dari materi ini, Bu. Oke, Yang Ibu buat. untuk asesmennya ini seperti pertanyaan pemantik, Ibu. Itu boleh ya, Bu? Boleh Nah, coba sebutkan. seperti contohnya, apakah anak-anak sudah mengetahui tentang pengertian Asmaul Husna? Kemudian, berapa banyak anak-anak sudah hafal Asmaul Husna? Seperti itu, Ibu. Kemudian, Kalau itu kan Bu, itu hanya recall ya, mengetahui, hafal itu recall, itu C1. Coba yang terkaitkan, yang HOT tadi kan berpikir kritis, kreatif. Itu yang Ibu buat, yang di project itu loh, Bu. Kaitkan dengan yang di project itu, anak disuruh membuat itu. oh iya Bu, sebentar. Ya, jadi, ya sudah itu ya, nanti ya, jadi yang HOT itu yang C4 sampai C5, C6, kaitkan dengan project-nya tadi sudah masuk. Oh iya Bu. Baik, Das. Nah, ini terkait dengan proyek P5 PPRA itu, kan sebetulnya ini sudah hot ya. Iya Bu. Nah, Ibu dalam menyuruh siswa kan membuat P5 PPRA ini tahapannya seperti apa? Nah, untuk tahapannya ini ada pengenalan, kemudian ada kontekstual, ada aksi, ada refleksi, kemudian yang terakhir tindak lanjut Ibu. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama kita pengenalan Ibu untuk langkah-langkah yang proyek P5-nya ini. Jadi, untuk pengenalan, ini saya ambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, pengenalannya ini pengenalan konsep tentang pentingnya pengembangan akhlak terhadap alam dan urgensi implementasi program pengelolaan. Di sini saya ambilnya pengelolaan sampah berbasis komunitas di sekolah. Kemudian, untuk kontekstualisasi, ini peserta didik diajak untuk melakukan survei lingkungan sekolah dan di sekitarnya untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian untuk aksi, ini kami mengadakan pemberian sosialisasi kepada anak. Mana ini sampah yang harus masuk sampah organik dan masuk sampah anorganik. Jadi anak diterapkan untuk bisa memilah sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, untuk refleksinya, menganalisis dari program ini tadi Ibu, apakah program ini memang berhasil atau butuh perbaikan kembali. Untuk tindak lanjutnya, maka mengalokasikan sumber daya yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan rencana perbaikan. Seperti itu Ibu. Baik, jadi rahmatalil alaminya apa tuh di sini kan beda dengan P5 saja ya? Iya, untuk rahmatalil alami. Untuk rahmatalil alaminya ini mengambil tentang berkeadaban Ibu, tentang toleransi. Ya. Bisa berkeadaban, terus teladanan, bisa ya Bu ya. Ini bedanya dengan P5. Baik, selanjutnya pada penyusunan proposal, judul proposal PTK-nya itu apa? Pripun Ibu?
Judulnya, Bu. Judul proposal PMK. Untuk judulnya, saya mengambil judul peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam budi pekerti. Materi indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendekatan project based learning kelas 6 di SD Negeri 2 Kalangundo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, tahun pelajaran 2023-2024. Ngoten Ibu. Ya. PBL itu bukan pendekatan ya Bu, tapi model. Oh iya, maaf Bu. Terima kasih koreksinya Ya. Ibu. Terus bagian-bagian dari proposalnya itu apa saja? Yang secara garis besar. Secara garis besar ini ada pendahuluan, kemudian ada kerangka teori, Ya. kemudian yang terakhir metode penelitian Ibu. Ya. Yang melatar belakangi penelitiannya Ibu apa? Yang melatar belakangi penelitian saya ini dari hasil belajar siswa yang masih rendah Ibu. Kenapa itu? Ya, Rendah. jadi untuk latar belakang ini karena kami sebagai pendidik ini kurang lebih mengupayakan atau memaksimalkan untuk menggunakan model pembelajaran secara maksimal Ibu. Jadi di sini saya mengangkat model pembelajaran project based learning supaya bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ngoten Ibu. Ya, saya kira cukup Prof. Saya kembalikan pada Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggih. Coba Bu Riri Rihmawati, Nggih, Bapak. hafal salah satu hadis tentang pendidikan apa tidak? Insya Allah, Pak. Apa yang dihafal? Talabul Apa? ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu yang paling dihafal, Oke. Bapak. Ya, coba ditulis. Terus nanti tulisannya ditunjukkan ke saya. Nggih, Bapak. Sekedap nggih, Ya. Bapak. Oke. Sampun, Bapak. Ya, diangkat, coba diangkat. Ditunjukkan. Belum, malah nggak kelihatan. Sebentar. Sebentar. Belum jelas begitu, belum. Ini, Bapak. Masih belum jelas. Biar. Stop. Sholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Oke, ya sudah cukup. Coba buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Dibaca. Ayat berapa, Bapak? 14 dan 15. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul adzim. Ya, ujian atas nama Bu Riri Rihmawati sudah dinyatakan selesai. Boleh meninggalkan room dan tolong dipanggilkan Bu Siti Isnaini Khairun Nisa. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak Mustahudin. Terima kasih, Ibu Penny. Assalamualaikum. Ya.